Oke, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, kita berdoa dulu teman-teman. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Berdoa mulai. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah datang, sudah bergabung di kelas kita hari ini. Hari ini kita akan bahas salah satu pelajaran SMA yang dulu mungkin jadi favoritnya teman-teman ya, yaitu namanya adalah persamaan diferensial atau turunan. Ya, ini ada beberapa prinsip yang harus teman-teman pahami dan benar-benar harus dikuasai sebelum kita nanti banyak praktek di bidang ekonomi. Ya, karena sekali lagi ini sebagai dasar nanti akan dibahas lagi lebih lanjut di entah ekonomi manajerial atau di marketing juga ada, di finance ada ya, dan seterusnya. Oke, tapi sebelum ke sana kita coba review sedikit ya tentang apa yang disebut diferensial. Misal, teman-teman, kita punya diferensial yang sederhana, diferensial yang satu fungsi aja deh. Misalnya kita punya persamaan Y ya sama dengan, saya buat agak panjang sekalian aja, X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah ya 4X kuadrat min 7X plus 5. Oke. Misalnya kita punya persamaan seperti ini, teman-teman. Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 7X plus 5. Nah, ini adalah persamaan dalam satu fungsi ya, fungsi fx atau kita simbolkan Y di sini itu X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ketika kita mau mencari turunannya atau kita mau bicara tentang diferensialnya atau disimbolkan juga sebagai Y aksen, ya. Caranya gimana? Y aksen itu. Nah, Y aksen itu ingat prinsipnya, teman-teman. Kalau ada yang lupa, kita ingat bersama-sama ya. Jadi prinsipnya begini, pangkat ini ya, namanya juga turunan ya, namanya juga turunan, berarti kita menurunkan apa? Menurunkan pangkat. Ya, pangkatnya kita turunkan dulu di depan. Ya, langkah pertama pangkatnya turunkan dulu. Jadi 4. Kan? Terus X pangkat 4-nya itu sebenarnya tetap aja kayak gini. Ya, tetap aja kayak gini sebenarnya sih. Tapi karena ini namanya turunan, berarti kita kurangi 1. Begini. Oke, besok kalau integral ya, dibalik. Kalau integral dibalik. Ya, Y aksen ya sama dengan 4X pangkatnya tetap 4 dikurangi 1. Oke, kita praktekkan ke yang 2. Dikurangi 2X pangkat 3. Yo, 2X pangkat 3-nya kita tulis dulu ya, 2X-nya tulis dulu. Nah, ingat 3-nya sebagai pangkat ini bawa ke depan, diturunkan di depan sini. Ya, jadi angka 3-nya di sini juga ada. 3 kali 2X. Ya, pangkatnya gimana? Sama, pangkatnya 3 dikurangi 1. Oke, pangkatnya 3 dikurangi 1. Plus, ikut tandanya ya. Plus 4, X-nya tetap ditulis. Nah, kayak tadi. 2-nya kita bawa ke depan sini. Berarti ada 2 dikali 4X. Terus pangkatnya gimana nasibnya? Pangkatnya dikurangi 1. Semuanya selalu dikurangi 1. Ya. Lalu masih dilanjut lagi. Minus 7X. Nah, khusus yang seperti ini, minus 7X kayak gini, karena X-nya tidak punya pangkat, ya, X-nya itu pangkatnya 1, ya, pangkatnya 1, boleh langsung kita tulis minus 7. Karena X-nya jadi pangkat 0. Awalnya pangkat 1, terus turun kan jadi pangkat 0. Terus apa kabar nih 5-nya? 5-nya jadi hilang. Karena turunan dari sebuah konstanta itu 0. Ya, jadi persamaannya tinggal kita masukkan aja di sini. Y aksen sama dengan 4 X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ya, plus 8X dikurangi 7. Itu ya. Jadi persamaannya sederhana aja gini caranya. Ya, diferensial. Pangkatnya diturunkan ya, terus jumlah pangkatnya atau nilai dari pangkatnya itu dikurangi 1 semuanya. Dari sini kan kelihatan nih. Awalnya pangkatnya 4 jadi 3. Pangkatnya 3 jadi 2. Pangkatnya 2 jadi 1. Sini kan diam-diam dia punya pangkat 1.
Pangkatnya awalnya 1, jadi nggak punya. X-nya jadi nggak ada. Oke, ini dulu yang harus dijadikan pondasi supaya teman-teman bisa melanjutkan ke sub-sub yang selanjutnya. Supaya lebih paham, saya coba kasih sebuah soal ya yang berkaitan dengan seperti ini. Oke, misalnya saya punya soal begini. Y sama dengan ya, 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 7. Nah, yuk cari yuk, y aksennya siapa? Yuk coba dikerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Turunannya berapa? Y aksen atau diferensialnya hasilnya berapa? Yuk. Yuk, ada yang udah dapat berapa yuk? Salah satu. 10x pangkat 4 plus 16x pangkat 3 Oke. min 9x pangkat 2 Oke. plus 12x Plus 12x. Oke, good. Oke, sip. Caranya sama ya. Jadi caranya sama, yaitu pangkatnya diturunkan dulu. 5-nya taruh depan, berarti jadi 5 kali 2, X-nya jadi pangkat 4. Plus 4-nya taruh depan juga, 4 pangkatnya ini, 4 kali 4, X-nya jadi pangkat 3. Dikurangi, 3 yang ini turun, jadi 3 kali 3, X pangkat 2. Ditambah 2-nya ini turun ke depan, jadi 2, atau tulis pisah dulu deh, biar nggak bingung. 2 kali 6, X-nya pangkat 1. Udah, setelah kita hitung seperti jawaban teman-teman tadi, 10, ini X-nya pangkat 4, ditambah 16, X pangkat 3, dikurangi 9X pangkat 2, ditambah 12X. Nah, ini ya, kemarin pas SMA sudah belajar tentang persamaan diferensial. Nah, ini persamaan diferensial fungsi tunggal. Nah, di pembahasan kita hari ini ya, kita akan langsung bahas ke yang selanjutnya. Kalau di dalam buku itu mulai dari halaman 239 ya, halaman 239 itu tentang diferensiasi parsial. Ya, diferensiasi parsial, atau ini sebenarnya diferensial ya, lebih tepatnya diferensial ya. Diferensial parsial atau sebagian. Maksudnya gimana? Nah, ini yang ditanyakan teman-teman kemarin, ada pertanyaan juga gitu, Pak. Kalau misalkan kita mau tahu fungsi produksi itu kapan maksimum, kapan minimum, gimana caranya? Nah, ini pakai persamaan yang seperti ini. Ya, jadi kalau tadi nih teman-teman amati yang barusan kita bahas itu variabelnya atau huruf yang ada di sini hanyalah Y dan X. Tidak ada huruf yang lain. Ya, Y sama dengan X dan seterusnya. Nah, kalau fungsinya majemuk ya seperti yang akan kita bahas, itu contohnya saya pakai di buku halaman 241 aja. Ya, contoh selanjutnya adalah misal Y sama dengan X pangkat 3 tambah 5Z kuadrat min 4X kuadrat Z ya, min 6xz kuadrat plus 8z min 7. Nah, ini. Jadi sekarang hurufnya udah mulai tidak hanya dalam bentuk X aja ya. Persamaan Y itu tidak hanya dalam X saja, tapi ada dalam X dan ada dalam Z. Ya, ada dalam dua bagian atau dua variabel yang lain. Diferensial parsialnya gimana? Namanya juga parsial. Parsial itu sebagian. Berarti
kita bisanya membagi persamaan ini menjadi dua. Ya, menjadi dua, yaitu, nah, kita fokus ke sini dulu. Kita mau menurunkan, ini bacanya do ya, bacanya do. Kita mau mencari Y aksen yang versi X. Nah, atau kita carinya pakai do ya, do Y ya. Turunan pertama, do Y per do X. Ya, sama dengan, nah kalau kita acuannya pakai X, pakai variabel X seperti ini, berarti yang bisa kita turunkan hanyalah yang ada huruf X-nya. Yaitu yang mana aja, yang tandanya kuning. Ini, kasih warna kuningnya. Ini, karena ada X. Ini ada X, bisa. Ini ada X, bisa. Ya, jadi yang tidak ada X-nya nggak bisa di sini. Oke ya, kita turunkan yang ada kuning-kuningnya itu. Berarti X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Ya kan? 3X kuadrat. Lalu yang min 4X kuadrat Z ini, ya Z tetap min. Ya. Kuadratnya turun di depan, jadi 2 kali 4. X-nya pangkatnya jadi 1. X-nya begitu, Z-nya tetap. Karena Z-nya kan nggak diapa-apain, belum diubah. Ya, 4X 2 kali 4 kali X kali Z. Dikurangi yang selanjutnya juga begitu. Ya. Nah, karena X-nya ini pangkatnya cuma 1, ya sudah. Berarti tinggal 6. X-nya pangkatnya hilang karena pangkatnya 0. Sama Z-nya tetap Z kuadrat. Nah, 6Z kuadrat. Nah, itu adalah Y aksennya atau do Y per do X-nya segitu. Do Y per do X-nya. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari yang Z-nya. Ya, itu kan baru yang ada X-nya. Kita sekarang mau cari yang selanjutnya. Ya, kecilkan sedikit tentang Y aksen versi Z. Ya. Berarti yang akan atau yang kita ada jadi udah Pak, nggak apa-apa diajak lagi karena ada Z-nya, minusnya jangan lupa. Lalu ini ada Z-nya, ini juga ada Z-nya. Oke ya, lebih panjang, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita turunkan dari yang paling depan. 5Z kuadrat diturunkan menjadi 10Z. Itu kan, 5Z kuadrat diturunkan jadi 10Z. Terus, min 4X kuadrat Z. Ingat, yang diturunkan terhadap Z-nya aja. Berarti minus 4X-nya tetap aja. Karena kita ngomongin yang Z. Yang diubah yang Z. Hilang ya, Z-nya pangkat 0. Sekarang, tadi awalnya pangkat 1. Di atas ini pangkat 1, di bawah pangkatnya 0. Dikurangi. Nah, sekarang Z-nya pangkatnya 2. Pangkatnya 2 dibawa ke depan sini. Berarti 2 dikali 6X. Z-nya pangkat 1. Set. Gitu. Atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Tolong mikrofonnya ada yang belum di-mute dulu aja. Oh, maaf Pak. Ya. Oke. Nah, terus yang terakhir, yang ini. Oke ya, yang ini tinggal plus 8. Oke, ingat, yang kita operasikan hanyalah mereka yang ada huruf Z-nya. Oke, udah tinggal diselesaikan aja. Ini berarti 10Z dikurangi 4X kuadrat dikurangi 12XZ ditambah 8. Yang kiri tadi belum ya. Ini berarti 3X kuadrat min 8XZ min 6Z kuadrat. Nah, oke ya, sama seperti yang di buku. Nah, itu adalah turunan pertama. Ya, turunan pertama. Nah, diturunkan lagi bisa nggak? Bisa. Nanti diturunkan sekali lagi bisa. Tergantung terhadap X atau terhadap Y atau terhadap Z. Ya, tapi ini prinsip. Ya, ini prinsip dalam mencari diferensial yang parsial. Ingat, parsial itu artinya sebagian.
Ya, karena ada dalam bentuk X dan ada dalam bentuk Z, berarti yang X kita selesaikan di sini, ini yang dalam bentuk mengubah X-nya, Z-nya kan nggak berubah toh? Z-nya nggak berubah. Yang ada kuning-kuningnya Z nggak berubah. Ini yang dalam bentuk Z. Ya. Ini di sini yang mengubah atau memanipulasi Z. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Karena ini dasar. Ya, ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Pak. Ya. Doyenya itu diisi apa ya, Pak? Doyenya diisi apa? Itu kan, nggak perlu diisi. Iya, itu kan. Ini bukan sebuah isian ya. Ini adalah sebuah definisi dari turunan ini loh, Dek. Jadi turunan itu kalau dalam bahasa diferensial atau dalam bahasa matematika bisa diartikan dengan bahasa seperti ini. Ya, do y per do x itu artinya turunan. Jadi nggak perlu diisi do y-nya apa, do x-nya nggak usah diisi. Kecuali nanti kita mau mencari limit maksimum atau limit minimum. Baru do y per do x-nya kita ganti 0. Tapi ketika kita sekedar mau menurunkan fungsi aja, ya ini biar aja do y sama do x. Sama seperti x-nya. X-nya kita ganti apa coba kalau nggak ada perintahnya? Z-nya kita ganti apa kalau tidak ada perintahnya? Kan tidak perlu diganti. Ya, jadi tidak perlu disubstitusi dengan angka ketika seperti ini. Kecuali memang sudah ada tujuan. Tujuannya mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, Pak. Baru di sini diganti 0, diganti minus berapa, diganti positif berapa, dan seterusnya. Paham? Paham, Pak. Oke ya, jadi bukan ini kondisi seperti ini. Kalau ini kan masih dasar nih, masih dasar di sini prinsipnya. Yang penting diketahui dulu bahwa ini adalah diferensial parsial. Parsial itu sebagian, caranya seperti itu tadi. Ya, yang do y terhadap do x berarti yang diubah hanyalah x-nya. Do y per do z yang diubah hanyalah z-nya aja, yang ada z-nya, yang ada x-nya. Ya, walaupun di situ ada x-nya, pangkat x-nya tidak berubah. Oke, ya, pangkat x-nya nggak berubah. Oke, nah terus langsung kita masuk ke contoh 1 di halaman 243. Nah, ini langsung praktek ke bisa menjawab pertanyaan dari yang barusan ditanyakan tadi. Misalnya kita punya persamaan y sama dengan minus x kuadrat plus 12x min z kuadrat plus 10z oke ya, min 45 ya, min x kuadrat plus 12x min z kuadrat plus 10z min 45. Nah, ini ada persamaan seperti ini. Nah, artinya di dalam persamaan y sama dengan ini ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel z. Berarti kan kita harus melakukan sebuah diferensial parsial atau sebagian seperti tadi. Nah, kalau di contoh halaman 243, pertanyaannya begini pertanyaannya, coba perhatikan. Selidiki, apakah titik ekstrim dari fungsi berikut ini merupakan titik maksimum atau titik minimum? Itu pertanyaannya. Titik ekstrimnya itu maksimum atau minimum? Nah, itu pertanyaan dari soalnya. Nah, untuk tahu maksimum atau minimum, ya, untuk tahu maksimum atau minimum, kita harus melakukan diferensial, ya, atau melakukan turunan. Ya, turunan nanti sebanyak 2 kali. Oke, yang pertama, seperti tadi ya, do y terhadap do x dulu. Do y terhadap do x. Oke, yang pertama. Berarti kita harus mengoperasikan yang kuning. Ingat tadi ya, yang ada x-nya tok. Ya, yang ada x-nya aja yang kita turunkan ini. Yang ini nggak usah kita turunkan sekarang karena nggak ada x-nya. Ini juga nggak usah, ini juga nggak usah karena nggak ada x-nya. Toh diturunkan juga 0 kalau 45 itu. Ya, jadi kita hanya menurunkan
yang ada kuningnya ini aja. Kalau kita turunkan, minusnya diajak 2x pangkat 1. Nah, atau nggak usah ditulis. Ditambah 12 kali x. Kalau kita turunkan, x-nya hilang. Atau x-nya pangkatnya 0. Jadi 12 begini. Nah, ini adalah turunan pertama dari y terhadap x. Loh Pak, yang z nggak diajak. Sekali lagi, kalau terhadap x, z-nya biarin aja, nggak usah diajak dan nggak usah ditulis. Nah, baru yang kedua, kita turunkan si do y terhadap do z. Nah, ini baru nih, yang z yang kerja. Kayaknya belum pernah diajarin dulu pas SMA ya, jadi hal yang baru mungkin. Nah, ini diajak nih. Ini nggak usah lagi, nggak apa-apa. Karena toh itu nggak ada x, nggak ada z-nya. Nah, kita turunkan minus z kuadrat. Minus z kuadrat. Ya, kita turunkan berarti menjadi min 2z plus 10z. Berarti plus 10. Gini aja. Nah, z-nya pangkat 0. Nah, ini adalah turunan pertama. Ya, ini disebut turunan pertama. Ibaratnya orang tua, nah ini ayah ini. Misalkan ayah atau ibu kita. Berarti ini kan ini kita nih. Ini kita di sini. Nah, ini turunan pertama dari ayah ibu kita siapa sih? Kita. Ini turunan pertama. Terus kita besok ke depannya bisa punya anak. Nah, anak kita ya. Berarti cucu. Cucu dari ayah atau ibu kita itu adalah turunan kedua. Persamaan juga kita bisa buat. Turunan keduanya siapa? Nah, kita langsung turunkan di sini. Ya, nulisnya adalah do kedua, ya. Turunan kedua y ya, terhadap x. Ini ya, kedua juga. Kalau di buku nulisnya begitu. Sama dengan apa? Nah, sama dengan yang ini kita turunkan lagi dengan cara yang sama. Yang ini, yang udah turunan pertama kita turunkan. Jadi min 2 tok. Karena x-nya awalnya ini pangkat 1 ya, jadi pangkat 0. Lalu yang sebelah sini sama persis. Do y, do 2y per do z kuadrat. Diturunkan lagi terhadap z. Ya, yang atas ini kita turunkan terhadap z. Berarti tinggal min 2 tok. Nah, udah ketemu nih. Ayah ibunya itu berarti persamaan aslinya. Kita itu adalah turunan pertamanya. Anak kita atau cucu dari bapak ibu kita itu adalah turunan kedua. Ya, turunan kedua. Pak, ada nggak turunan ketiga? Ya boleh kalau misalkan mau nyari. Tapi biasanya cukup sampai turunan kedua. Terus ngapain sih Pak kita repot-repot nyari turunan kedua? Nah, turunan kedua ini hasilnya bisa kita jadikan acuan untuk tahu nilai itu atau titik ekstrim itu tuh maksimum atau minimum. Syaratnya ada di halaman 243 ya. Syaratnya kalau ini ya, ini nilainya adalah kurang dari 0 dan ini juga kurang dari 0 ya, itu hasilnya atau disebut titik ekstrim maksimum. Kalau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 ya, kalau di sini lebih dari 0, di sini juga lebih dari 0 hasilnya tadi, berarti fungsinya adalah fungsi minimum. Gitu. Apa sih maksimum, apa sih minimum? Nah, maksimum berarti nilainya bisa dicari paling besar, minimum berarti nilai itu adalah nilai paling kecil. Nah, sekarang kita praktekkan aja di sini. Barusan, ya, ini syarat ya, ini udah menjadi sebuah syarat yang mutlak, ini udah jadi syarat, nggak bisa ditawar, tinggal kita bandingkan aja. Hasil perhitungan kita sekarang turunan keduanya berapa sih? Oh alah, turunan kedua itu minus 2, hasilnya minus 2. Ini turunan keduanya juga minus 2. Artinya, fungsi kita ini atau kondisi yang kita harapkan dalam fungsi itu adalah yang ini. Ini kan kurang dari 0. Min 2 itu kan kurang dari 0. Ya. Kalau kurang dari 0 berarti fungsinya adalah fungsi maksimum. Fungsinya maksimum. Ya. Maksimum. Kenapa maksimum ya? Karena itu tadi turunan keduanya kurang dari 0. Turunan keduanya. Kalau turunan keduanya lebih dari 0 berarti fungsinya adalah fungsi minimum. Justru kebalikannya. Oke ya. Jadi tergantung dari do y per do x. Lalu do y per do x-nya masih diturunkan satu kali lagi menjadi do 2y do x kuadrat.
Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi diturunkan sebanyak 2 kali. Turunkan sekali lagi. Kalau ketemunya lebih dari 0 berarti maksimum. Kalau ketemunya kurang dari 0 berarti itu persamaannya adalah ekstrim maksimum. Dan ini kalau ketemunya hasil akhirnya lebih dari 0 berarti ekstrimnya ekstrim minimum. Oke, sampai sini ada Pak, pertanyaan nggak? Ya. kalau misalnya turunan keduanya itu beda, fungsi X-nya sama fungsi Z-nya itu. Beda nggak apa-apa. Gimana, Yang Pak? penting nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting ini tadi. Yang penting dia berapa? Lebih dari 0 atau kurang dari 0. Itu aja. Misal, turunan yang ini ketemunya min 2. Ya. Yang do Y per do 2Y per do 2X-nya ini ketemunya misal min 2. Di sini ketemunya min 2. Tapi di sini misalnya min 100 misalnya. Beda nih. Turunannya beda. Nggak apa-apa. Ketika dia sama-sama minus, yang kita lihat adalah sama-sama minus, berarti fungsi itu tetap fungsi ekstrim maksimum. Ya. Jadi angkanya nggak harus sama, kebetulan aja ini contohnya antara turunan kedua Y dan turunan kedua Y terhadap X dan turunan kedua Y ini terhadap Z, ini kebetulan sama-sama minus 2. Tapi kalau misalkan beda pun nggak masalah. Ya, misalkan yang kiri min 2, yang kanan min 100, beda angkanya nggak apa-apa. Nah, justru harus bertanya adalah kalau yang satu min, Pak, harusnya gitu Paknya. Nah, berarti itu limit nilai titik ekstrimnya belum bisa ditentukan dengan turunan kedua. Berarti harus dengan data yang lain. Itu aja. Tapi untuk tingkatan teman-teman masih belajar dasar semester 1 gini, nanti soalnya masih sama lah, sama-sama negatif atau sama-sama positif, itu aja. Ya, kalau mau belajar matematika lebih lanjut, nah, itu baru nanti bisa didalami lagi. Ya, jadi nggak masalah, nilainya sama, beda, nggak ada masalah. Yang penting kita lihat tandanya aja. Ini minus sama-sama minus, ya udah aman. Berarti itu limit atau ekstrimnya ekstrim maksimum. Kalau sama-sama positif, yang satu plus 2, yang kanan plus 15, ya sama-sama. Berarti fungsinya adalah ekstrim minimum. Ya, jadi begitu aja. Yang lain, ada pertanyaan nggak? Turunkan 2 kali. Ini besok ada nih, di salah satu pertanyaan saya di UAS. Ya, jadi pastikan bisa dengan lancar menurunkan sebuah persamaan. Ya, menurunkan persamaan dengan baik. Yuk, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, coba saya kasih satu contoh lagi yang terkait dengan menghitungnya. Ini kan baru menurunkan, belum menghitung sampai akhir. Oke. Ini contoh soal yang lain. Oke, sekarang saya pengen teman-teman nyoba sendiri, turunkan turunan pertamanya apa, turunan keduanya apa, dan seterusnya. Oke, misalnya kita pakai yang ada di buku aja, biar nanti reviewnya mudah. Misalkan kita punya, tadi dalam Y, ya, dalam Y dan Z, sekarang dalam PQR. Misalkan saya punya persamaan PQR. Sama aja lah PQR, atau saya ubah jadi Y juga boleh lah, nanti tidak bingung. Y sama dengan 3 ya, X kuadrat min 18X ya, plus Z kuadrat min 8Z plus 50. Nah, ini persamaan awalnya. Silahkan teman-teman cari do Y per do X-nya berapa, ya, lalu do Y per do Z-nya berapa.
Kalau sudah ketemu, turunkan lagi, cari cucunya. Jadi do kuadrat Y atau do 2Y per do X kuadrat berapa. Cucu yang ini juga do kuadrat Y per do X kuadrat berapa. Ya, silakan cari sampai turunan keduanya. Dicoba dulu. Yuk, saya tunggu sampai nemu ya. Kalau belum ada yang nemu berarti belum paham. Saya tunggu sampai ada yang nemu. Sampai ada yang nyoba. Mbak, mau coba jawab. Silakan. Turunan yang pertama 6x min 8. Terus turunan x-nya maksudnya. Keliru. Terus turunan z-nya Keliru. 2x min 8. Terus Keliru yang keduanya, turunan pertamanya keliru. Oh, Diulang. Kalau turunan pertama keliru, turunan kedua ikut keliru. Ya, ulang. Turunan pertamanya berapa? Ayo. Oh, hilang. Pak, saya mau coba jawab. Yuk, silakan. Berapa? Turunan X yang pertama 6X min Oke. 18. Turunan Yes. turunan Z yang pertama 2Z min 8. Turunan kedua yang X 6. Turunan yang kedua Z 2. Sip. Pertanyaan saya, kira-kira ekstrimnya dia ekstrim maksimum atau ekstrim minimum? Minimum. Kenapa minimum? Lebih besar dari 0. Yes, karena turunan keduanya ini lebih dari 0, sesuai dengan prinsip yang ada di atas tadi, ya, maka dia termasuk ke dalam ekstrim minimum. Ya, ekstrimnya ekstrim minimum, kan nilainya lebih dari 0. Turunan keduanya nilainya lebih dari 0. Ya, turunan keduanya nilainya lebih dari 0. Oke, good. Nah, terus apa artinya? Nah, gitu kan? Apa artinya ekstrim maksimum? Apa artinya ekstrim minimum gitu? Ya kan? Artinya apa sih? Setelah kita tahu bahwa itu maksimum, setelah kita tahu bahwa itu minimum apa? Nah, satu, selain itu sering ditanya di dalam soal ya. Kadang ada soal yang tanya gitu tuh, berapa ini apakah nilai ekstrimnya maksimum atau minimum? Biasanya soal ada yang tanya kayak gitu. Tapi ada juga soal yang langsung tanya maksimum. Kalau ketemu kayak barusan, ini kan adalah ekstrim minimum. Terus berapa nilai minimumnya gitu? Nilai minimumnya berapa? Nah, nilai minimumnya ini bisa kita ketahui dari persamaan turunan yang pertama atau dari yang tengah-tengah, ya. Jadi fungsi turunan kedua, biar nggak bingung, fungsi turunan kedua di sini nih hanyalah untuk mencari dia ekstrimnya maksimum atau minimum, max or min. Nah, itu fungsinya cuma itu aja. Tapi tidak bisa digunakan untuk menentukan jumlahnya berapa. Yang bisa digunakan untuk menentukan jumlahnya berapa, itu yang di tengah ini. Dua-duanya. Oke, kita coba copy paste itu ke bawahnya. Sebentar.
Nah, oke, kita copy paste itu ke sini. Nah, kalau mau ketemu nilai maksimum atau minimumnya itu berapa, ini kan belum ketahuan berapa, masih dalam bentuk persamaan. Itu do Y per do X-nya, itu harus kita buat 0. Turunan pertama adalah 0. Oke ya, 0. Katanya do Y per do X tadi adalah ini. Berarti kita tulis di sini, 0 sama dengan 6X min 18. Kan? Minus 18-nya bisa kita pindah ke kiri, jadi 18 sama dengan 6X. Itu berarti X-nya sama dengan 3. 18 per 6. Nah, ini yang kita simpan. Oh, ternyata X-nya itu 3. Lalu yang Z juga begitu. Z-nya kita ambil dari sini. Dari persamaan yang atas. Do Y per do Z. Itu juga harus sama dengan 0. Kita tinggal masukkan persamaannya. Katanya do Y per do Z itu ini yaitu adalah 2. Z minus 8. Sama kayak tadi ya, minus 8-nya pindah ke kiri. Berarti di sini 8 sama dengan 2Z. Artinya Z-nya sama dengan 4. Nah, X-nya 3 dan Z-nya sama dengan 4. Ketika udah ketemu X-nya sama Z-nya berapa, ini ketemu dua-duanya ini, baru nilai itu kita kembalikan, kita masukkan ke persamaan awalnya. Ya, kita substitusikan. Jadi Y sama dengan 3X pangkat 2. X-nya kita masukkan yang ini, yang barusan kita hitung ini. Berarti 3 kuadrat minus 18X, X-nya juga barusan kita hitung ya, 3 plus Z kuadrat, Z-nya barusan dihitung 4 kuadrat min 8Z, Z-nya barusan juga dihitung udah 4 plus 50. Nah, ya X-nya diganti 3, Z-nya diganti 4. Kalau sudah, tinggal dihitung. Y-nya sama dengan 3, ini ketemunya 9, dikurangi 54, langsung aja ya, ditambah 16 min 32 plus 50. Ya, ini langsung dihitung aja lah, ini 27 kurangi dan seterusnya. Ya, nanti nyatetnya jangan gitu ya, nyatetnya yang komplit ya. 27 dikurangi 54 ditambah 16 kurangi 32 ditambah 50. Ya, ketemunya adalah 7. Nah, ya, jadi ini adalah titik ekstrimnya titik minimum dengan P atau Y kalau di sini kita pakainya Y. Y-nya adalah 7. Nah, nanti di dalam soal UAS pertanyaan saya sampai situ ya. Pertanyaan saya biasa ada 2. Ini nanti persamaan ini memiliki titik ekstrim maksimum atau minimum. Untuk mencari ekstrim maksimum atau minimum, ingat harus diturunkan 2 kali. Ya, itu pertanyaan pertama. Apakah fungsi ini memiliki ekstrim maksimum atau ekstrim minimum? Itu harus diturunkan 2 kali. Terus, kalau misalkan pertanyaan yang kedua yaitu adalah kalau itu adalah fungsi maksimum atau kalau itu fungsi minimum, berapa nilainya? Berapa nilai dari persamaan tersebut? Nah, ini berarti harus dimasukkan ke sini. Ya, nilainya harus dimasukkan ke sini. Y-nya masukkan ke sini. X-nya masuk ke situ. Z-nya masuk ke situ. Dan harus dipahami bahwa X, Y, Z di situ hanyalah sebuah variabel yang bisa diubah setiap saat. Misalnya saya nggak mau pakai Y sama dengan X bla 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 Z bla bla bla. Saya maunya model yang kayak di buku yang lebih aplikatif dalam bidang ekonomi. P misalkan. Ya, P atau produk. Produk sama dengan 4. Ya. Q misalkan. 4Q kuadrat min 5Q plus 18. Ada Q ada R plus 8R kuadrat min 8R per plus 6. Ya, jadi bisa aja nggak X, Y, Z loh ya. Tapi caranya sama persis. Cuman beda huruf aja. Ya, jadi kalau misalkan besok di dalam soal keluarnya kok diketahui, ya, misalnya P sama dengan 4
4Q kuadrat plus 2Q plus 3R pangkat 2 min 6R plus 18. Berarti nggak pakai do Y per do X, pakainya ya. Berarti do P per apa? Kalau ngomongin Q ya berarti do P per do Q. Ini berarti turunannya yang Q. 8Q plus 2. Ingat ya, yang ada Q-nya aja yang diturunkan. Sama do P per do R. Sama dengan yang ada R-nya. Berarti 6R min 6R minus 6. Nah, turunan satu lagi ya berarti do kuadrat atau do 2P per do Q kuadrat. Gitu-gitu aja. Jadi jangan sampai soalnya dalam bentuk PQR kok nulisnya do Y do X, nggak nyambung. Ya, kalau PQR berarti nulis do Y do X-nya harus diubah menjadi PQR juga. Sampai sini terakhir ada pertanyaan? Pak, Silakan. fungsi ini nih kita kalau di bidang ekonomi itu untuk menghitung apa ya, Pak? Oh, berarti belum baca bukunya ya? Pertanyaannya Belum. sangat kulit nih. Ya, dibaca nanti bukunya ya. Fungsinya banyak. Satu, untuk menentukan jumlah produktivitas seperti yang minggu lalu kita bahas bisa. Jadi persamaan produksi itu kan tidak hanya P sama dengan yang kemarin itu. Bisa aja, kalau kemarin kan kita persamaannya P produksi tergantung dari berapa unit. Gitu aja. Padahal realitanya di pabrik, misalnya kita bicara produksi, kalau kita mau memproduksi sesuatu, ya, itu kan ketergantungannya banyak. Kita mau memproduksi sesuatu, kita butuh modal. Ya, berarti persamaannya harus dalam bentuk modal. Modal itu berupa uang. Modal atau jangan modal deh, kata umumnya misalkan kita butuh pegawai ya atau labor. Gitu. Butuh apa lagi? Butuh bahan. Berarti butuh material. Butuh apa lagi? Butuh alat. Ya, butuh alat. Butuh apa lagi? Butuh space atau butuh tempat menyimpan bahan baku, tempat menyimpan bahan jadi dan seterusnya. Sehingga bisa aja persamaannya itu tidak sekedar P sama dengan kayak minggu lalu. Minggu lalu kan model yang sederhana. Aslinya di dalam perusahaan gitu, persamaan produksi bisa seperti ini, 3L kuadrat plus 4L minus 2M kuadrat plus 3M plus 4A kuadrat min 6A plus 12S kuadrat. Nah, jadi parsialnya nanti ada 4. Ada 4 turunan. Nah, jadi penerapan dalam bidang ekonomi tentunya lebih realnya kalau teman-teman sudah memahami yang dasarnya tadi dulu. Jadi semua yang saya ajarin ini adalah dagingnya aja, ya dagingnya atau inti-intinya aja, yang pasti akan berguna ketika teman-teman mengerjakan soal-soal yang lain. Dan di dalam soal UAS pun itu saya keluarkan dalam bentuk soal aplikatif, gitu. Berapa produksi yang bisa dilakukan oleh sebuah pabrik dengan persamaan seperti ini, P sama dengan 3L dan seterusnya. Berapa produksi maksimumnya, berarti pakai nilai ekstrim. Berapa produksi minimumnya, berarti pakai nilai ekstrim minimum dan seterusnya. Ya. Kalau udah belajar yang lain nanti jadi lebih peka. Oh, ini dipakainya di sini, dipakainya di situ. Ya, sambil dibaca lagi bukunya. Tapi sementara ini saya jawabnya nggak terlalu muluk-muluk. Karena menyangkut dengan bab yang minggu lalu kita bahas adalah untuk cari kapasitas produksi. Cari revenue bisa nggak? Nyari omset pakai ini? Bisa. Omset itu kan tergantung dari banyak hal. Revenue misalkan. Kita bicara revenue. Revenue atau pendapatan kita, kalau kita jualan sesuatu, itu tergantung dari banyak hal. Satu adalah kondisi ekonomi makro. Ya, tergantung. Indonesia lagi pandemi, daya belinya turun berarti. Lalu yang kedua apa lagi? Suku bunga bank, interest. Makin tinggi suku bunga bank, berarti masyarakat cenderung lebih menghemat. Mending ditabung aja lah duitnya daripada buat jajan. Nabung dapat bunganya tinggi kok, gitu. Ngutang juga bunganya tinggi, udahlah nggak usah beli-beli sesuatu lah, nggak usah kredit-kredit sesuatu lah. Tergantung interestnya. Lalu apa lagi? Tergantung dari selera masyarakat, desire. Kalau selera masyarakat lagi suka yang dingin-dingin karena musim panas, nah berarti
ketika kita jualan produk anget-anget misalkan, misalkan anget sari, jahe, apalah gitu-gitu, minuman-minuman jahe hangat-hangat, berarti nggak pas di situ kondisinya, sehingga berpengaruh sama revenue-nya, sama spotnya. Ya, revenue bisa dihitung pakai persamaan ini. Produktivitas bisa, cari omset berapa, bisa. Terus pendapatan satu negara, kayak 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita bahas tentang pendapatan sebuah negara. Ya, ada pendapatan itu dari ekspor, ada dari impor, ada dari pajak, ya, ada dari macam-macam. Itu kan ngitungnya pakai ini juga, kalau kita mau cari nilai maksimum atau minimumnya. Oke ya, sementara jawaban saya di situ dulu, dipahami dulu cara ngitungnya, sehingga aplikasinya di bidang apapun itu bisa. Yang lain, kok dari tadi yang tanya itu terus, yang lain nggak ada pertanyaan, udah paham semua? Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan dari saya cukupkan sekian teman-teman, karena saya sudah memberikan beberapa contoh, harapan saya bisa diulik lagi, nanti saya share seperti biasa videonya, supaya bisa belajar, ulang-ulang terus sampai paham, sampai ngerti. Kalau belum tahu, besok di sesi terakhir bisa tanya jawab. Sekian dari saya tutup, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.